Baiklah, pada video kali ini, kami dari kelompok GGS yang beranggotakan Muhammad Firmansyah, Felix Kurniawan, Reza Rijaya, Stefan Yesua Sutanto, dan saya, Dika Saputra, akan mempresentasikan game yang kami buat di Unity yang berjudul Parkourman. Dengan mengusungkan tema parkour, artinya game ini mengharuskan pemain agar bisa melewati semua tantangan yang ada di dalam game untuk menggapai kemenangan. Dengan menggunakan kontrol WASD untuk bergerak, lalu ada spasi untuk meloncat, pemain harus berusaha agar tidak terjatuh ke bawah. Dan ingat, setiap pemain yang kalah artinya pemain harus memulai game ini dari level 1. Lalu, untuk tantangannya sendiri, setiap level memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Dikarenakan stage tersendiri terdiri dari beberapa platform yang diam dan juga yang bergerak. Lalu, ada juga turret yang ditujukan untuk menjatuhkan pemain dengan cara menembaki pemain. Hal-hal tersebutlah yang membuat game parkour ini semakin menantang untuk dimainkan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman saya untuk mendemokan gameplaynya. Baiklah, saya Stefan Yesua akan menjelaskan level 1 dari game ini. Jadi ketika kita memulai game ini atau membuka game ini, kita langsung beralih ke scene menu. Di scene menu ini terdapat dua button. Button mulai permainan untuk memulai game, button keluar untuk keluar dari game. Langsung saja kita klik mulai permainan. Jadi di scene level 1 ini terdapat berbagai objek seperti platform. Platform ini tersusun secara zigzag dan juga terdapat dua buah turret. Turret ini akan menembakkan balet setiap 5 detik sekali. Dan juga di bawah sini terdapat objek penguin. Objek penguin ini diberi AI yang berfungsi untuk menggerakkan objek penguin tersebut. Dan juga ketika kita menekan tombol escape pada keyboard, maka kita akan beralih ke pause. Di pause menu ini terdapat dua button. Button lanjut untuk melanjutkan game ini, button menu untuk kembali ke menu. Langsung saja kita klik lanjut. Dan juga ketika kita tidak berdiri di atas platform ini atau kita terjatuh di sini, maka kondisi akan berubah ke kondisi kalah atau scene lose. Di scene lose ini terdapat dua button main lagi untuk kembali ke level 1 dan button kembali ke menu untuk kembali ke menu. Langsung saja kita klik main lagi. Dan juga ketika kita ingin memenangkan kondisi ini atau beralih ke kondisi menang, maka kita hanya perlu menempatkan player kita di atas platform ini tanpa terjatuh. Ketika kita menyentuh atau berdiri di atas platform terakhir ini, maka kita langsung beralih ke win scene. Di win scene ini juga terdapat dua button level selanjutnya untuk beralih ke scene level 2, button kembali ke menu untuk kembali ke menu lagi. Perkenalkan, nama saya Felix Kurniawan dari kelompok GGS. Pada hari ini saya akan mempresentasikan gameplay dari level 2 game kami. Langsung saja kita mulai. Kita bisa lihat di sini beda dari level 1, kita bisa lihat platform pada level 2 ada yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan untuk gameplaynya hampir mirip dengan gameplay level 1. Kita bisa lihat di sini. Sama saja kita harus melewati platform. Lalu tetap ada turret yang menembaki kita setiap 2 detik untuk mempersulit kita. Jika turret mengenai kita, maka player akan terpukul mundur. Seperti bisa lihat di sini. Dan untuk finishnya kita tinggal melewati ini dan game akan selesai. Untuk melanjutkannya ke level 3. Ya, kita bisa melanjutkannya ke level 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dari kelompok GGS. Kali ini saya akan mempresentasikan level 3 yang telah kami buat pada game Parkourman. Pada level ini terdapat berbagai platform yang bisa naik turun ke kanan maupun ke kiri dengan kecepatan dan jarak yang berbeda-beda. Kemudian kita juga terdapat dua buah turret di ujung. Ketika kita ingin mendekati tempat finish, turret tersebut akan menembakkan bola-bola salju selama 2 detik sekali untuk mempersulit kita. Baiklah, saya akan mencoba untuk memenangkan game ini. Lompat terlebih dahulu ke platform yang pertama. Dan kita tunggu agar pas di platform kedua. Kemudian platform kedua menuju platform ketiga. Kita ambil titik sedikit tengah terlebih dahulu.
Kemudian dari 3 ke 4 harap berhati-hati karena tower akan menembaki kita. Kita akan tunggu kembali. Lalu kita lompat kembali. Baiklah, ini adalah scene dari kemenangan kita. Klik button main lagi untuk langsung memulai lagi, dan klik button kembali ke menu untuk kembali ke lobby scene. Kita coba untuk kembali ke menu. Baiklah, saya Reza Rijaya akan coba menjelaskan game kami Parkourman di Unity Editor. Jadi game ini adalah game yang berbasis URP. Mari kita coba lihat beberapa hal penting di dalam game ini. Jadi yang pertama ada player. Jadi player ini adalah sebuah rigid body. Jadi ketika kita menekan tombol WASD, jadi akan ada gaya yang diberikan kepada rigid body ini sesuai dengan arah kita menekannya. Dan ketika kita menekan spasi, akan ada gaya yang membuat rigid body ini loncat atau ke atas gayanya, dan karakter ini juga baru bisa melompat lagi setelah dia mendarat. Kemudian ada beberapa level di mana platform ini dapat bergerak. Jadi platform ini dapat bergerak karena ada script alternate block. Jadi script ini adalah script berbasis FSM ya. Jadi di sini ada step, move from, dan move to. Jadi di script ini kita bisa mengatur sumbu di mana blok ini akan bergerak. Contohnya di sini sumbu X. Kemudian kita bisa mengatur move from-nya yaitu dari koordinat 30 sampai koordinat 70. Dan kemudian kita bisa mengatur kecepatan blok ini bergerak. Contohnya di sini 12,5. Kemudian penguin di tengah-tengah terrain ini bisa bergerak secara random karena ada script berbasis FSM, yaitu script penguin ini. Jadi penguin ini memiliki state idle, berjalan, berlari, dan berputar secara random sudutnya. Dan state-state tersebut akan berganti secara random. Jadi penguin ini tidak statis dan bergerak secara acak selama permainan berjalan. Kemudian kita ada turret di bagian ujung. Jadi turret ini akan menembakkan bola kepada player dan bola tersebut akan mendorong player dan juga berpotensi untuk mengganggu player untuk menang. Jadi pada turret ini ada script berbasis FSM, yaitu script turret ini yang memiliki state idle dan shooting. Jadi pada turret ini ada pengaturan active distance, yaitu pengaturan jarak aktivasi turretnya. Jadi di mana turret ini baru akan aktif dan memasuki state shooting ketika jarak playernya kurang dari atau sama dengan active distance ini. Dan jika jarak player ke turretnya lebih daripada active distance-nya, maka akan kembali ke state idle. Dan ada pengaturan fire delay, yaitu pengaturan kecepatan tembak dari turretnya. Kemudian pada state idle, turret ini akan berputar ke kiri dan ke kanan secara random. Dan kita akan mengatur look rate-nya atau pergantian arahnya di sini random look rate. Jadi akan berganti arah setiap 5 detik contohnya di sini. Dan start angle dan end angle-nya yaitu 90 dan 270 di sini. Kemudian kita akan melihat bagaimana game ini dapat menang. Jadi pada bagian end kita lihat di sini layernya adalah win layer. Jadi ketika player menyentuh win layer, maka player akan langsung diarahkan ke win scene. Dan jika player menyentuh lose scene, maksudnya lose layer, contohnya di bagian terrain atau di bottom center, maka player akan diarahkan kepada lose scene. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak.